Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Alhamdulillah, segala puja puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan oleh Allah iman, Islam, wabil khusus kesehatan, dan bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, untuk terus mengikuti ta'lim muta'alim kitab Tauhid sifat 20 yang kita akan baca kali ini, yang dikarang oleh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Alhamdulillah, yang lalu kita sudah khatam, kita akan ulang kembali. Sampai kapan, Bib? Sampai mati. Ya. Nah, Allah perintahnya thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi nggak ada cerita saya mau udah tua, Bib, udah nggak usah ngaji. Duduk di majelis taklim itu lebih baik daripada kita duduk di majelis-majelis yang lainnya. Maka
sempatkan diri untuk terus duduk di majelis taklim, apalagi kita isi ini adalah bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Maka ini adalah waktu yang mulia, waktu yang istimewa. Kita pakai i'tikaf sambil kita mendengarkan kajian-kajian, mobil khusus yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya memulai kitab ini dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab ini adalah kitab yang sempurna. Diawali dengan bismillah, lalu alhamdulillah, lalu salawat kepada Rasulullah. Maka beliau memuji kepada Allah atas segala nikmat Allah, dan beliau berharap kitab ini menjadi kitab yang bisa membawa kita menuju kepada bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah kuatnya iman kita kepada Allah, dan iman kita menjadi iman yang benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pembaca yang budiman, kata beliau, perlu diketahui bahwa sungguhnya nikmat atau karunia Allah yang paling besar bagi umat manusia adalah dijadikan pada diri kita nikmat iman dan Islam. Di antara semua nikmat yang Allah berikan, ini nikmat yang terbesar. Artinya karunia yang paling istimewa, karunia yang gak bisa dihitung harganya dari dunia sampai akhirat. Dijadikan oleh Allah diri kita memiliki iman dan memiliki Islam. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua nikmat tersebut sebagai sabab, sebagai jalan seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cara gampangnya begini, kita diciptakan di dunia, diperintah oleh Allah masuk ke dalam agama Islam. Semua manusia yang sudah baligh, perintah pertamanya adalah masuk agama Islam, terus mempunyai keimanan. Itu sama aja Allah ngomong begini, manusia, mari masuk surga, gitu loh. Karena dengan masuk Islam kita sama aja diajak masuk surga. Diberikan oleh Allah aturan, diberikan semua aturan-aturan ini tidak ada yang membawa keuntungan sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalian sebagai orang yang bertauhid, mengimani kepada Allah, jangan ada di hati kita kepedean. Ya Allah, saya kan udah begini, saya kan udah begini, harusnya saya dapat ini dong ya Allah. Enggak ada. Karena apa yang kita lakukan adalah semua keuntungannya kembali kepada kita. Tidak ada satupun keuntungan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga tidak ada kewajiban bagi Allah untuk memberikan sesuatu. Oh, karena kita udah sholat maka akan dibeginikan, karena udah khusyuk akan enggak ada keuntungan bagi Allah. Tapi ini keuntungan bagi kita untuk apa? Kita disuruh mencari jalan, kita disuruh masuk, kita disuruh memperoleh kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, kan enak disuruh masuk agama Islam, terus dibawa masuk surga.
Dalam agama itu ada kewajiban ya? Ada ya? Kewajiban sholat, puasa, haji, ada? Ada. Saya nanya ini, andai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu tidak diwajibkan, tapi disunnahkan kayak sholat duha, kira-kira kita kerjain nggak Pak? Hah? Kerjain nggak? Untung diwajibkan. Coba. Jadi kenapa diwajibkan? Allah tahu kita ini pemalas. Allah tahu kita ini suka milih-milih perintah. Maka diwajibkan oleh Allah, itu sama aja Allah mengikat leher kita dengan rantai, menarik kita pelan-pelan ke dalam surga. Coba. Jadi kalau nggak diwajibkan, berarti kita disuruh milih sendiri. Monggo mau masuk surga silahkan, tidak juga silahkan. Pasti kita milih nggak masuk surga Pak. Percaya nggak? Buktinya di sini tadi siang yang ngerjain sholat duha berapa orang saya tanya? Yang ngerjain tahajud berapa orang saya tanya? Yang ngerjain qobliyah ba'diyah berapa orang saya tanya? Kenapa nggak ngerjain sunnah? Boleh milih nih kerjain nggak? Boleh nggak dikerjain juga, maka kita milih nggak ngerjain. Kenapa? Banyak kepentingan nafsu yang kita pilih. Asik ngerjain ini, asik ngerjain itu. Tinggalkan yang sunnah-sunnah. Begitu zuhur, sholat. Kenapa? Wajib loh. Kalau enggak dihukum saya. Jadi kita takut untuk meninggalkan sholat zuhur karena kewajiban. Untung diwajibkan. Lah kalau enggak diwajibkan, oh ya kita tinggal semua itu. Kita asik ngurusin burung, asik ngurusin ikan, asik ngurusin sawah, asik ngurusin jahitan, asik ngurusin Jadi kewajiban-kewajiban ini sama aja Allah menjadikan tali, mengikat kita, menarik kita perlahan-lahan ke dalam surga. Coba. Jadi kita ini banget bodohnya. Untuk ke surga saja butuh diikat dan ditarik oleh Allah. Andai Allah nggak menarik kita ke surga, kita nggak akan milih jalan untuk menuju surga. Kenapa? Diri kita penuh dengan nafsu dan kita nggak bisa mengendalikannya. Kita lebih asik milih yang menjadi kesenangan nafsu kita. Main HP, main WA, duduk ngobrol, ngopi, padahal ada sunnah, ada untung ada kewajiban. Jadi kewajiban pertama orang Islam itu apa? Kewajiban pertama manusia apa? Masuk ke dalam agama Islam. Coba. Ini Allah mewajibkan masuk itu untuk apa? Mengambil kunci untuk masuk surga. Maka siapa yang memeluk Islam, memeluk iman, maka itu mendapat karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam agama Islam itu sama saja dijadikan oleh Allah satu sabab untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa harapannya? Mudah-mudahan iman Islam kita bawa sampai hari kematian kita, hingga kita mati husnul khatimah dan mencapai jalan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Karena banyak juga yang awalnya Islam akhirnya murtad, kafir, ingkar. Ada juga yang awalnya kafir, awalnya tidak beragama Islam, akhirnya Allah masukkan ke dalam agama Islam. Maka yang terpenting apa? Akhirnya. Kita berharap awal ini menjadi awal yang baik hingga kita bisa terus punya iman sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal. Maka kata beliau, Allah menjadikan nikmat iman Islam sebagai nikmat terbesar. Kenapa? Karena ini adalah kunci atau jalan atau sabab yang Allah jadikan untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga selamatnya manusia dari siksaan Allah yang selama-lamanya. Lantaran Allah jumpai pada dirinya adanya ketaatan untuk ibadah kepada Allah. Dengan pengertian lain, seseorang tidak berhak masuk surganya Allah tanpa memiliki iman dan Islam. Lalu kalau ada orang yang ngomong boleh saja orang di luar agama Islam masuk surga, ini perkataan yang di luar aturan namanya. Nggak ada teks, nggak ada berita, nggak ada nas yang menunjukkan adanya orang selain Islam yang masuk ke dalam surga. Loh, itu umatnya Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa semuanya beragama Islam. Jangan dikira agama Islam dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Agama Islam itu agamanya seluruh para nabi. Ini catat nih, jangan sampai kita keluar dari pemahaman ini. Karena sekarang ini banyak ditanamkan di anak-anak kita di sekolahan. Dikatakan oleh mereka apa? Nabi Isa itu bawa agama Kristen, Nabi Musa itu bawa agama Yahudi. Itu pemahaman yang salah. Gak ada pemahaman begitu, gak ada. Nabi Isa agamanya Islam, Nabi Musa agamanya Islam. Kenapa? Perintahnya sama, apa? Sholat, puasa, zakat, haji, semua perintahnya sama. Maka perintah itu hanya milik agama Islam. Lah, Nabi Isa itu sebenarnya bawa apa? Bawa kitab Injil, gitu. Nabi Musa bawa apa? Bawa kitab Taurat. Nabi Muhammad bawa apa? Bawa kitab Al-Quran. Begitu mestinya. Jangan, Nabi Muhammad bawa agama Islam. Jadi kayak sebelumnya gak ada agama Islam. Padahal coba lihat di Quran, doanya nabi-nabi sejak nabi-nabi sebelum kita, mereka mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini doa Nabi Ibrahim begitu, doa Nabi Yunus begitu, doa Nabi Yusuf begitu. Tandanya apa? Mereka semua beragama Islam, mereka semua muslim. Jadi hati-hati anak-anak kita nih, jaga keyakinan mereka. Jangan sampai mereka punya keyakinan yang keluar dari aturan ahlu sunnah wal jamaah. Dicekokin sama orang-orang Yahudi, Nasrani yang mengatakan mereka juga beragama dan agama mereka dibawa oleh para nabi. Nggak ada. Mereka memelencengkan ajaran para nabi. Mereka memelencengkan kitab-kitab para nabi. Ini nas Al-Quran jelas. Dengan harta yang sedikit mereka rela mengubah Taurat, rela mengubah Injil demi keuntungan dunia yang sedikit. Hanya hati-hati dengan orang-orang yang merubah hukum. Ya, tadi mau orang itu baik, nggak pernah zina, nggak pernah minum arak, nggak pernah judi, nggak pernah bohong, senantiasa nyumbang. Kalau dia tidak beragama Islam, maka dia tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Andai ada orang di luar Islam tapi baik, dicatat nggak Bib amalnya? Sebagian mengatakan dicatat, sebagian mengatakan tidak. Kita hitung dicatat, lalu dikumpulkan oleh Allah kebaikannya segunung, ditimbang, ditaruh satu timbangan. Maka di timbangan sebelahnya ditulis satu kalimat kecil apa? Kafir, diletakkan, maka kebaikan yang tadi banyak itu kalah dengan catatan kafir yang kecil. Jadi nggak ada gunanya amal yang banyak ketika dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak punya iman di dalam hatinya. Lah kalau punya iman doang gimana Bib, tapi nggak ngucapin syahadat? Iman tapi nggak ngucapin dua kalimat, gimana? Dia kafir di dunia, iman di akhirat. Kayak siapa contohnya? Siapa contohnya? Abu Thalib, yang belain Nabi, berjuang bersama Nabi, dari kecil mengurus Nabi. Dia nggak mengucapin syahadat, maka dia nggak dihitung sebagai orang Islam di dunia. Tapi dia belain Nabi, dia iman dengan berita Nabi, maka dia iman nanti di akhirat. Gitu loh. Nyambung ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan karunia yang besar oleh Allah, rupanya iman dan Islam, yang mudah-mudahan ini terus kita bawa terus sampai ke anak-anak kita, turunan kita, tetap mereka menjadi orang Islam. Oleh karena itu wajib atas setiap mukallaf, yakni setiap orang Islam yang berakal, yang telah mencapai usia dewasa, untuk mempelajari semua rukun Islam dan rukun iman yang nanti akan kami sebutkan di bawah ini. Beliau Ibu Usman akan menyampaikan satu persatu pelajaran tentang rukun iman dan Islam. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah baligh, maka dia harus memeluk agama Islam. Setelah dia memeluk agama Islam, maka kewajibannya apa? Mempelajari semua rukun-rukun agama. Saya mau nanya, rukunnya agama ada berapa? Agama itu kan ada rukunnya, ada isinya. Nah, rukunnya ada berapa? Ada rukunnya agama Islam nih, rukunnya ada 3. Nih jangan salah nih. Apa 3 itu rukunnya? Iman, Islam, ihsan. Jadi orang yang tidak membangun 3 ini, dia belum membangun agama. Kayak rumah lah. Rumah itu kan ada isinya. Apa sih isinya rumah? Ada pondasi, ada dinding, ada atap. Agama begitu. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. 3 ini terbangun, maka kita membangun agama. Kurang salah satunya, nggak sempurna kita membangun agama Islam. Jadi orang taunya kan cuman rukun Islam sama rukun iman. Itu mah isinya agama. Coba kita ulang dulu dari awal, agama itu sendiri isinya apa, gitu dong. Ya, jadi kita jelas nih. Jangan sampai nanti jadi orang Islam tapi nggak ngerti isinya agama Islam. Kamu punya rumah, saya tanya, rumah kamu isinya apa saja? Kan bisa dijelasin. Wong kamu punya rumah, masa nggak bisa jelasin? Oh, rumah saya ada dapurnya, ada kamarnya, ada terasnya, ada.
Kan punya rumah, jadi kan tahu. Ya. Nah, saya tanya, kamu punya agama? Punya. Apa agamanya? Islam. Apa isinya agama Islam? Oh, ya ada sholat. Kok jadi itu rukun Islam, bukan rukun agama. Ya. Jadi kamu sekarang tahu isi agama saya ada 3. Iman, Islam, ihsan. Iman itu seperti pondasi, Islam itu seperti dinding yang nampak dari luar, dicat, kasih jendela orang ngelihat. Ihsan seperti atapnya. Maka ketika 3 ini terbangun, kita berarti membangun sebuah agama untuk diri kita. Begitupun kalau kita mau membangunkan agama untuk anak-anak kita, gimana? Ya 3 ini ajarkan kepada mereka. Mana itu yang harus dibangun masalah iman? Nah, bangun iman. Nah, bangun Islam. Nah, bangun ihsan. Maka 3 terbangun, kita menjadi orang yang telah membangunkan agama untuk anak-anak kita. Ya. Nah, sekarang kalau ditanya caranya gimana? Caranya membangun agama gimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kita mengajarkan membawa agama, dan Nabi mengajarkan caranya membangun agama. Enggak cuma bawa doang, Nabi sudah bawa juga mengajarkan caranya bangun agama. Gimana caranya? Nabi mengajarkan yang pertama ada syariat. Yang kedua ada thoriqoh. Yang ketiga ada hakikat. Jadi ada syariat, ada thoriqoh, ada hakikat. Itu caranya membangun iman, Islam, ihsan. Tanpa 3 ini, syariat, thoriqot, hakikat, kita nggak bisa bangun iman, Islam, dan ihsan. Makanya kata Gus Dur kan sering kita dengar tuh nazamnya ya, jangan cuman belajar syariat doang, tapi juga belajar ilmu hakikat. Nah, yang sedang kita pelajari ini diantaranya ilmu hakikat. Kalau bicara masalah tata cara sholat, tata cara puasa, zakat, itu urusan ilmu fikih. Belajarnya dalam ilmu fikih, nanti ada babnya sendiri. Maka untungnya ulama itu memberikan fun kepada kita, mata pelajaran, hingga kita nggak bingung. Oh, saya mau belajar bab sholat, oh ada babnya nih. Oh, saya mau belajar bab puasa nih, ada babnya nih. Oh, saya mau belajar bab haid, ada babnya nih. Saya mau belajar tajwid, ada babnya. Hingga nggak tercampur-campur, kita jadi mudah belajar itu semua. Ya, jadi Ibu Usman akan menjelaskan nanti bagaimana kita satu persatu bisa mempelajari, bisa membangun agama untuk diri kita dan membangun agama untuk anak-anak kita, hingga mereka bisa paham bagaimana cara membangun, bagaimana isi agama mereka itu sendiri. Beliau Habib Utsman mengatakan bahwa rukun Islam dan rukun iman yang akan kami sebutkan di bawah ini, yang demikian itu adalah agar kita bisa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah dan mengamalkan amalan ibadah, yang mana keduanya disertai dengan pengetahuan tentang syariat, thoriqot, dan hakikat. Jadi tujuannya apa? Kita ingin bisa bersyukur kepada Allah dan
punya amal yang baik. Ini tujuan ini seperti yang diminta, yang kita sering doa di dalam kitab Maulid itu. Dalam kitab Maulid Simkuduror, dalam bacaan doanya ada itu, ayaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda. Ya Allah, jadikan perjalanan hidupku sebagai perjalanannya orang yang bersyukur kepadamu, dan isi amal-amalku dengan amal-amal yang soleh, yang baik. Itu harapannya itu. Gimana sih jalannya orang yang bersyukur, dan gimana amalnya amal orang yang soleh. Ini yang mau kita kaji satu persatu nanti dari pelajaran Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Yang pertama, beliau menyampaikan tentang rukun Islam. Rukun Islam kita bangun caranya dengan 3: syariat, thariqat, hakikat. Syariat ini apa maksudnya? Aturan. Nabi datang membawakan kepada kita aturan-aturan tentang agama Islam. Mana isinya? Di Quran banyak, dalam hadis banyak. Perintah untuk masuk Islam, perintah untuk membangun Islam untuk diri kita, perintahnya banyak. Udkhulu fi silmi kafah, dan banyak ayat-ayat lain yang memerintahkan kita, mengatur kita untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, terus thariqahnya gimana? Thariqah membangun Islam. Thariqah membangun Islam dengan amal, dengan badan. Punya kekuatan kita, punya tenaga. Dengan sabab itu kita ikhtiar untuk sholat, puasa, haji, zakat. Kita ruku, kita sujud, kita sa'i, kita tawaf, lempar jumroh. Itu semua membangun Islam dengan apa? Dengan anggota badan. Jangan ikut-ikutan sama orang yang bangun Islam dengan eling. Ada? Kalau sholat cukup eling saja. Ada begitu? Hah? Saya mah sholatnya udah nggak pakai ruku sujud, itu mah sholatnya orang syariat. Saya mah orang hakikat, jadi nggak perlu pakai ruku sujud. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada begitu. Ya, jadi ada sholat yang tertentu, ada sholat daim. Sholat daim itu sholat yang kita kerjakan terus menerus. Kapan sholatnya? Yang namanya sholat kan mengingat Allah. Maka ada seorang yang dia sudah bisa mengendalikan dirinya hingga tiap waktu hatinya bisa ingat Allah terus, maka disebut dia orang yang tiap waktu dalam keadaan sholat, tiap waktu dalam keadaan menghadapkan diri kepada Allah. Seperti siapa contohnya? Para imam-imam madhab. Di antara imam madhab ada yang setiap kali mereka duduk di mana saja, duduknya seperti duduk tahiyat. Nggak pernah duduk begini kayak kita, nggak pernah. Kenapa? Mereka menganggap mereka sedang menghadap kepada Allah dimanapun mereka berada. Maka itu namanya sholatul daim. Tapi tidak meninggalkan sholat yang maktubah, sholat yang difardukan oleh Allah. Zuhurnya, asarnya, maghrib, isya, subuh tetap dikerjakan. Badannya tetap ruku, sujud, tunduk kepada Allah. Jadi jangan ikut-ikut tuh sama orang-orang yang kelihatannya saya mah orang-orang ahli hakikat, jadi nggak perlu sholat, itu geblek begitu. Jadi kamu nggak usah ikut. Saya mah ilmunya tinggi. Ilmu kamu tinggi tapi bukan ke atas, ke bawah gitu. Ya, jadi itu menyesat.
mengalahkan orang-orang yang dia nggak punya thariqah untuk mengerjakan agama Islam. Jadi syariatnya disampaikan Nabi, thariqahnya juga diajarkan oleh Nabi. Bagaimana caranya mengerjakan aturan-aturan itu, sholat gimana caranya, puasa gimana caranya, zakat gimana caranya, haji gimana caranya, semua diajarkan Nabi dan dicontohkan gerakannya oleh Nabi. Kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kamu sebagaimana saya salat. Artinya jangan bikin cara sendiri, jangan ngarang sendiri, ikut saja apa yang sudah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariatnya, aturan ada di Quran, ada dalam hadis. Thariqahnya apa? Dengan amal. Kita kerjakan dengan anggota badan, bukan dengan eling, bukan. Terus hakikatnya apa? Hakikatnya, tujuannya, hakikat itu tujuan sama saja. Apa? Tujuannya hanya untuk mencapai ridhonya Allah. Hakikatnya ini semua ditolong oleh Allah. Bukan saya sendiri yang menciptakan sholat, bukan. Itulah hakikatnya sholat. Maka orang kalau belum mencapai hakikat sholat, dianggap dia bisa sholat atas dirinya sendiri. Maka orang yang sudah sampai pada makna hakikatnya sholat, dia akan tahu sholatnya itu diciptakan oleh Allah, ditolong oleh Allah, atas karunia Allah, atas anugerah dari Allah. Kalau Allah nggak karuniakan, kita nggak akan bisa sholat. Kenapa? Walaupun tangan kamu bisa gerak, kamu bisa loncat-loncat, tapi untuk mengangkat tangan sholat susah. Contohnya apa? Banyak orang rumahnya nempel masjid, tapi melangkah ke masjid berat. Bisa jalan, bisa ke Ancol lebih cepat dia, ke Monas lebih sering dia, ke masjid berat. Kenapa? Itu karunia Allah, undangan dari Allah, anugerah dari Allah. Begitupun ngangkat tangan untuk sholat, itu karunia Allah. Maka orang yang habis sholat, salam, hatinya apa? Alhamdulillah, Engkau menolong hamba ini selesai dalam perbuatan sholat, ya Allah. Jangan menganggap ini hasil karya saya sendiri, kan? Maka dia belum sampai pada makna hakikat. Makanya nanti akan kita kaji di sini nih. Orang nanya sama saya, Bib, ngaji tauhid itu batasnya sampai kapan, Bib? Apa jawabnya? Sampai nggak bisa sholat gitu. Kalau kamu masih merasa bisa sholat, ngaji lagi hakikatnya. Kamu belum sampai ilmu hakikat. Artinya kalau kita masih merasa saya bisa sholat, nggak usah ditolong, nggak usah, saya bisa sendiri, dia belum sampai pada makna hakikat. Tapi orang yang sudah tahu ruku saya, sujud saya, i'tidal saya, bacaan saya, semua ditolong oleh Allah, maka saya nggak akan bisa sholat kalau Allah nggak menolongnya. Ini orang yang sampai pada makna hakikat. Sholatnya sholat takbir Allahu Akbar, begitu salam selesai bersyukur kepada Allah. Ini sholat atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas usahanya sendiri. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan akidahnya Salafi, beda sama akidahnya Qadariyah, Mu'tazilah. Apa kata mereka? Allah memberi saya tenaga, dengan tenaga inilah saya sholat semau saya. Beda kan? Hingga dia tidak menganggap sholat ini atas pertolongan Allah, tapi Allah cuma ngasih tenaga, maka sholat itu atas maunya sendiri, bukan atas pertolongannya Allah. Kita ahli sunnah tidak boleh punya keyakinan yang demikian. Jadi caranya bangun Islam tadi apa?
syariatnya diajarkan Nabi, thariqahnya dengan mengamalkan anggota badan, hakikat tujuannya untuk mencapai ridhonya Allah dan mengakui ini atas pertolongannya Allah, karunia Allah, fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu pengetahuan tentang rukun Islam, nah, mau masuk nih. Yang pertama membangun Islam dijelaskan di sini. Apa yang pertama? Yaitu mempelajari pengetahuan atau memahami tentang arti dan makna dua kalimat syahadat, dan itu yang disebut ilmu usuluddin atau ilmu tentang pokoknya agama Islam, atau sering disebut dengan ilmu tauhid. Itu yang pertama menjadi rukun Islam. Apa sih? Belajar tentang apa yang menjadi akidah atau prinsip-prinsip dalam beragama Islam. Lah kalau kita nggak pakai belajar ini gimana, Bib? Ini yang rata-rata kurang dari anaknya orang Islam. Menganggap saya kan anaknya orang Islam, udah jadi orang Islam, ngapain ngurusin syahadat? Loh, ini kerusakan. Ya, tidak boleh sampai kita melakukan demikian. Kenapa? Karena syahadat memang betul itu salah satu jalan untuk orang kafir masuk dalam agama Islam. Maka anaknya orang Islam, kata Imam Syafi'i, tidak perlu lagi mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk Islam, tapi wajib ngerti maknanya, tapi wajib ngerti isinya dua kalimat syahadat. Bukan gak wajib baca dan gak wajib ngerti. Ini yang kadang orang tuanya kebablasan. Gak wajib bacanya betul, tapi gak wajib ngertinya salah. Tetap kita wajib ngerti maknanya dua kalimat syahadat. Mana dalilnya? Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran langsung perintahnya. Kita disuruh tahu isinya tentang la ilaha illallah, bukan udah baca saja. Nggak ada begitu ya. Maka akan dijelaskan nanti oleh beliau bagaimana kita mempelajari isinya dua kalimat syahadat dengan jelas, sehingga kita menggugurkan kewajiban kita insya Allah. Masuk azan isya, kita dengarkan isya sebentar. Fadhal.
حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرفيعة وبث المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمآل والإيال بجاهك كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit ya. Rukun Islam yang pertama. Islam itu menurut bahasa artinya mendirikan sesuatu. Kalau ada orang Islam, namanya orang yang mendirikan sesuatu. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah agama, apa sih orang Islam itu? Orang yang mendirikan hukum-hukum syariat dan mematuhinya. Itu namanya orang Islam atau Muslim. Maka yang pertama yang harus kita bangun, yang harus kita patuhi, yang harus kita dirikan dari rukun Islam apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang kafir yang mau masuk Islam dan mengerti maknanya. Punya 2 kewajiban tuh kalau orang kafir. Yang pertama ngucapin 2 kalimat syahadat, yang kedua ngerti maknanya. Lah kita yang anaknya orang Islam punya 1 kewajiban apa? Mengerti maknanya 2 kalimat syahadat. Atau kita menjadi orang-orang yang mempelajari ilmu usuluddin kata para ulama, atau ngomongnya ilmu kalam, atau belajar ilmu tauhid. Itu mau belajar tentang isinya 2 kalimat syahadat. Apa sih ilmu tauhid itu? Tauhid itu apa? Ilmu tauhid itu apa? Kata ulama, ilmu tauhid ilmun yubhasu fihi aqaidu diniyah bil adillatil yakiniyah. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang pokok-pokok agama, prinsip-prinsip agama yang didasari dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Itu namanya ilmu tauhid. Ya, kalau saya lagi belajar ilmu tauhid nih, apa ilmu apa itu? Ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip agama. Apa sih prinsip agama? Prinsip agama adalah tentang mengimani Allah dan mengimani para rasul dengan benar. Apa yang harus kita imani dari Allah? Yang kita imani dari Allah adalah mengenal sifat-sifat Allah. Begitu pun mengenal sifat-sifat para rasul. Itu yang disebut kita memahami ilmu tauhid. Sifat-sifat Allah apa saja yang harus kita ketahui? Ada 3 macam. Ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil, dan ada yang jaiz.
Begitupun sifat para rasul, ada sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan yang jaiz. Kalau ada orang mengajarkan ilmu tauhid tapi tidak membahas wajib, mustahil, jaiz bagi Allah maupun bagi para rasul, maka tinggalkan pelajarannya. Itu bukan ilmu tauhid menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita punya pedoman nih. Apa sih pedoman agama? Pedoman agama adalah mengimani sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul dengan benar. Itu dasar agama. Sifat Allah apa saja yang harus kita ketahui? Ada 3 yang wajib, mustahil, jaiz. Sifat Rasul sama, yang wajib, mustahil, jaiz. Nanti satu persatu akan dibahas oleh Utsman. Yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, yang jaiz ada 1. Bagi Rasul yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4, yang jaiz ada 1. Maka 41 yang berkaitan dengan akidah tentang Allah dan 9 yang berkaitan akidah tentang Nabi, jumlahnya semua 50 akidah. Itu yang disebut dasar agama. 50 aqaid. Orang nyebut aqaidul khamsin, akidah yang 50. Ini prinsip agama yang akan kita pelajari, yang menjadi isinya 2 kalimat syahadat. Lah anak-anak kita biasa langsung loncat sholat, udah nggak pakai ngurusin syahadat. Hatta kita ngaji nih di masjid, di mana buka kitab fikih, semua kitab apa saja pembukaannya pasti dimulai tentang ilmu tauhid. Kadang diloncatin juga langsung bab sholat. Ini kok langsung bab sholat? Nggak pakai bab syahadat segala, kepanjangan bib. Nah ini kadang banyak memang orang yang sudah tidak punya kemampuan untuk menjelaskan ilmu ini, maka sangat sulit kamu cari di mana saja pelajaran ilmu akidah. Kok kamu dapat? Cek ada wajib, mustahil, jaiz apa enggak? Kok enggak ada? Tinggalkan. Pasti itu bukan cara yang diajarkan oleh ahlu sunnah wal jamaah ya. Jadi hari ini kita buka kitab ini sebagaimana yang dibuka oleh Utsman bin Yahya, menjelaskan tentang apa itu agama. Dan kita mulai rukun yang pertama dari agama, yaitu rukun Islam. Kita akan pelajari isinya rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Adapun rukun yang lainnya akan memerlukan pula ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi ilmu itu nggak ada di sini. Kita nggak kaji tuh. Ilmu yang lain, bab sholat, bab puasa, bab haji, ada di dalam kitab-kitab yang lain. Dalam ilmu-ilmu yang lain kamu bisa cari kiai yang lain untuk mengkaji, mempelajari rukun-rukun Islam selain 2 kalimat syahadat. Kenapa harus pakai ilmu, Bib? Kata ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orangnya yang mengamalkan suatu amal tanpa disertai ilmu, maka amalnya enggak diterima oleh Allah dan sia-sia, tertolak. Syahadat pakai ilmu, sholat pakai ilmu, puasa pakai ilmu, haji juga pakai ilmu. Maka rukun Islam yang 5 dibangun dengan ilmu pengetahuan. Kalau enggak gimana? Enggak diterima oleh Allah. Ini yang jadi alasannya apabila orang sampai mati dia enggak ngerti ilmunya 2 kalimat syahadat, di akhirat Islamnya enggak diterima, kata sebagian ulama. Kenapa? Dia bersyahadat tanpa ilmu.
Kenapa? Nggak ngerti isinya dua kalimat syahadat, nggak ngerti makna yang terkandung di dalamnya. Ya, insyaallah kita akan mulai kajian kita yang akan datang masuk mengenal sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul alaihi wassalatu wassalam yang menjadi ilmu atau isi dari maknanya dua kalimat syahadat yang wajib diketahui tiap-tiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, kecil maupun besar, tidak terkecuali wajib untuk mengetahuinya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, dikuatkan imannya, digerakkan hati kita untuk terus mau mengkaji pengetahuan agar semua amal kita diterima oleh Allah, amal kita dihitung baik oleh Allah dan menjadi jalan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarabna bi anna tarabna wa anana asrabna ala ربنا فتوب علينا توزيل كل أوبة واستر لنا أورادي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الهلال وكل دين أو صحبة والمسلمين علما ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.